Selina menatap patung keramik antik yang terpajang di sudut galeri dengan tangan gemetar, baru saja didorong keluar dari perayaan pembukaan pameran. Wira, bapak mertuanya, berdiri di depan tamu dengan senyum dingin, menunjukkan foto Selina dengan konsultan kreatif, menuduhnya mengkhianati keluarga, sementara Naila, putrinya, ditahan di rumah, menangis karena takut pada ibunya sendiri. Suara tepuk tangan yang tiba-tiba terasa menyakitkan, seolah menghakimi dirinya di tengah kebohongan publik. Selina merunduk di lorong galeri, matanya tertuju pada patung keramik itu, dan tangannya yang gelisah menyentuh permukaan dingin, merasakan lekukan halus dan lubang kecil tersembunyi. Di balik permukaan itu, micro SD yang tidak sengaja ia temukan beberapa hari lalu menyimpan kunci bukti bahwa Wira telah memindahkan sebagian aset galeri dan startup ke perusahaan fiktif miliknya, menyingkap kebohongan dan pengkhianatan yang dirancang rapi untuk menghancurkan reputasinya. Dalam kepanikan dan rasa malu, ia berusaha menenangkan diri, mengingat bagaimana ia pernah menghormati Wira dan berkorban demi stabilitas keluarga serta perusahaan. Kilatan memori muncul. Rika, kepala humas, tampak terlalu ramah kepada Wira. Danu, staf IT, tampak sering memeriksa log transaksi tanpa alasan jelas, sementara Tante Ratna terus menyebarkan gosip di komunitas seni. Selina menggenggam micro SD itu di saku, mengetahui bahwa setiap langkah harus penuh perhitungan. Ia menatap ke arah ruang pertemuan keluarga, di mana investor dan anggota senior mulai menatapnya dengan sorot sinis, menilai dirinya tidak kompeten. Patung keramik itu muncul kembali dalam pikirannya saat ia membersihkan galeri, kali ini menimbulkan rasa curiga, mengapa ditempatkan di dekat meja tamu penting. Mengapa ada lubang tersembunyi yang tampak seperti menyembunyikan sesuatu? Ia mengingat bagaimana Arif, mantan supervisornya, pernah menekankan pentingnya arsip digital dan log transaksi yang tak boleh disentuh sembarangan. Selina menyadari ia harus tetap tenang, memantau setiap interaksi, mencatat setiap percakapan, sementara rasa sakit internalnya semakin menekan. Ia merasa diremehkan, dijebak, dan masa depan Naila di tangan orang yang ingin menghancurkannya. Hook muncul. Micro SD itu bukan hanya bukti manipulasi aset, tetapi juga bisa membalikkan seluruh narasi Wira jika digunakan dengan tepat. Ia melangkah pelan, setiap langkah terasa berat, menyadari bahwa pertarungan ini bukan hanya untuk reputasi, tapi untuk keselamatan Naila dan haknya atas galeri dan startup. Mata Selina tertuju pada patung keramik itu sekali lagi. Kali ini menimbulkan ketegangan yang lebih dalam. Apakah rahasia yang tersembunyi akan bisa ia ungkap tanpa kehilangan segalanya? Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu galeri, dan suara Wira yang memanggil namanya dengan nada mengancam membuat jantungnya berdegup kencang. Selina menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantungnya, sementara pikirannya berpacu, siapa yang bisa dipercayai? Arif mungkin satu-satunya sekutu, tapi apakah ia cukup kuat untuk melawan Wira dan jaringan kolaboratornya? Ia menatap micro SD di tangannya, merasa beratnya tanggung jawab menimpanya. Setiap langkah salah bisa berakhir dengan kehilangan Naila. Pikirannya melayang ke masa lalu, saat ia pertama kali dipercaya bekerja di startup keluarga, bagaimana ia mengorbankan waktu pribadi demi stabilitas perusahaan, bagaimana ia menahan diri dari konflik terbuka dengan Wira demi nama baik keluarga, dan bagaimana setiap pengorbanan itu sekarang justru menjadi senjata bagi Wira untuk menuduhnya bersalah. Selina merasakan ketidakberesan pertama, laporan penjualan karya seni yang tampak normal tiba-tiba hilang dari sistem, email dari konsultan kreatif yang biasa jelas malah tampak seolah dikirim olehnya. Setiap detik yang berlalu di galeri terasa seperti jebakan yang menunggu untuk menjebaknya. Patung keramik muncul lagi di benaknya, kali ini bukan hanya sebagai pajangan, tapi sebagai simbol rahasia yang bisa mengubah seluruh permainan. Tangannya gemetar saat ia membayangkan skenario terburuk. Wira berhasil memutus aksesnya ke aset, Naila dijauhkan, dan semua bukti digitalnya dihancurkan. Selina menahan diri, mengingat sekutu yang mungkin bisa membantu Arif, Lestari, dan Joko dan menyusun strategi diam-diam. Ia tahu bahwa setiap langkah harus hati-hati, setiap interaksi harus dicatat, dan setiap tanda ketidakberesan harus diperhatikan. Sebuah pesan singkat muncul di ponselnya dari Arif, selalu waspada. Ada sesuatu yang disembunyikan lebih besar dari yang kamu kira. Selina menatap patung keramik itu lagi, menyadari bahwa misteri yang tersembunyi di dalamnya bisa menjadi kunci untuk membalikkan keadaan. Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan, suara langkah kaki mendekat Wira datang, dengan senyum sinis,
siap menuntut penjelasan atas kelakuan buruk Selina. Detak jantung Selina semakin cepat, micro SD itu kini terasa berat di tangannya, membawa harapan sekaligus ancaman, dan galeri yang dulu penuh seni dan keindahan kini berubah menjadi medan pertempuran penuh intrik. Semua mata tertuju padanya, sementara Naila menunggu di rumah, tak tahu ibunya sedang menghadapi bahaya yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah perasaan mendesak muncul, rahasia Wira lebih besar dari tuduhan perselingkuhan yang dibuat-buat, dan hanya micro SD tersembunyi itu yang bisa mengungkap seluruh kebohongan. Selina menelan ludah, bersiap menghadapi konfrontasi yang bisa mengubah segalanya, sementara patung keramik itu berdiri diam, menunggu untuk membuka rahasia yang bisa menentang kekuasaan Wira. Dan ketika Wira melangkah masuk, suara pintu tertutup dengan keras di belakangnya, Selina sadar bahwa pertarungan baru saja dimulai, dan micro SD itu adalah satu-satunya harapannya untuk membalikan permainan. Pintu ruang samping galeri menutup begitu keras sampai kaca tipis pada rak katalog bergetar. Wira masuk tanpa tergesa, tetapi caranya berdiri membuat ruangan itu terasa menyempit. Ia tidak langsung bicara. Ia hanya memandang wajahku, lalu turun ke tanganku, seolah ia bisa melihat sesuatu yang kusembunyikan di balik genggaman. "Kamu masih berani tinggal di sini setelah mempermalukan nama kami," katanya pelan, lebih menakutkan daripada teriakan. Aku memasukkan tangan ke saku kebayaku, menekan micro SD kecil itu dengan ujung jari sampai kuku terasa sakit. Di luar, suara tamu masih terdengar, gelas beradu, tawa tertahan, bisik-bisik yang sengaja dibuat cukup keras agar aku mendengar. Aku tahu malam itu bukan sekadar tuduhan. Itu panggung, aku bukan sedang dimarahi keluarga, aku sedang dipertontonkan sebagai contoh menantu yang tidak tahu diri. Wira mendekat ke meja kecil tempat patung keramik antik itu biasa diletakkan sebelum dipindah ke ruang pamer utama. Matanya sempat berhenti pada alas kosongnya. Hanya sedetik, tetapi cukup lama untuk membuat napasku tertahan. "Kamu menyentuh koleksi keluarga?" tanyanya. Aku pura-pura bingung, "Saya membersihkan galeri seperti yang Bapak minta." Bibirnya menipis, membersihkan bukan berarti mengacak-acak warisan. Kalimat itu terdengar seperti teguran biasa, tapi cara ia menekan kata warisan membuatku mengerti bahwa patung itu bukan hanya pajangan baginya. Ia tahu ada sesuatu di dalamnya, atau setidaknya ia takut aku menemukan sesuatu. Saat ia melangkah lebih dekat, pintu terbuka lagi. Rika muncul membawa map merah marun, wajahnya penuh simpati palsu. "Pak Wira," para tamu mulai bertanya, Tante Ratna bilang sebaiknya Selina tidak terlihat dulu, ada wartawan komunitas juga. Ia menoleh kepadaku, suaranya lembut tapi matanya menghitung. "Mbak, mohon jangan membuat keadaan makin sulit." Aku ingin menjawab bahwa bukan aku yang membawa foto itu ke tengah pameran, bukan aku yang memutarbalikkan jadwal pertemuan, bukan aku yang menjadikan kehormatan keluarga sebagai pisau. Tapi aku menahan lidah. Sejak menikah masuk ke keluarga ini, aku belajar bahwa dalam rumah besar di kota gede, suara menantu perempuan selalu dianggap lebih berisik daripada kebohongan laki-laki tua yang dihormati. Wira mengambil map dari Rika, membuka satu lembar, lalu meletakkannya di hadapanku. "Tanda tangani surat pengunduran diri dari jabatan konsultan keamanan digital startup. Setelah itu, buat pernyataan bahwa kamu menyerahkan hak akses arsip dan sementara tidak menemui Naila sampai keluarga yakin kamu stabil." Kata stabil membuat dadaku panas. Mereka ingin menjadikanku perempuan tidak waras, terlalu emosional, tidak layak memegang data, tidak layak dekat anak sendiri. Aku menatap dokumen itu. Ada bagian yang lebih dingin dari ancaman. Surat itu sudah disiapkan dengan tanggal hari ini, lengkap dengan alasan pelanggaran etika dan konflik kepentingan. Di bawahnya ada lampiran pengalihan otorisasi akses sistem kepada Danu. Aku membaca nama itu 2 kali. Danu bukan kepala keamanan. Ia hanya staf IT yang selama berbulan-bulan sering meminta akses sementara dengan alasan memperbaiki server galeri. "Saya tidak akan tanda tangan malam ini," kataku. Rika menarik napas kecil, seperti kecewa pada anak keras kepala. Wira tersenyum. "Malam ini kamu masih merasa punya pilihan. Besok pagi, sekolah Naila akan menerima pemberitahuan bahwa ibunya sedang dalam penyelidikan keluarga. Kamu tahu bagaimana ibu-ibu komite sekolah berbicara. Guru-guru akan kasihan pada anakmu. Naila akan mendengar semuanya dari mulut orang lain." Nama Naila menghantamku lebih keras dari tuduhan apapun. Sejenak aku hampir menyerah.
Aku membayangkan wajah putriku di ruang kelas, menggenggam pensil warna, mendengar bisikan bahwa ibunya berselingkuh, ibunya mencuri uang galeri, ibunya memalukan keluarga besar yang selama ini disanjung. Aku hampir mengambil pena. Hampir, lalu ponselku bergetar. Satu pesan masuk dari nomor yang kusimpan dengan nama Joko lama, jangan tanda tangan, log malam ini berubah pukul 19.42. Ada akses dari terminal galeri, tapi bukan akunmu. Aku menelan napas. Wira memperhatikanku. Ada yang kamu tunggu? Aku menggeleng, memasukkan ponsel kembali, dan mendorong dokumen itu pelan. Kalau keluarga ingin menuduh saya, silakan lewat jalur resmi. Untuk pertama kalinya malam itu, senyum Wira hilang. Ia tidak memukul meja. Ia tidak mengangkat suara, justru ia merapikan lengan beskapnya dengan tenang. Kamu lupa siapa yang mengajarimu masuk ke dunia ini, Selina. Tanpa keluarga ini, kamu hanya mantan analis yang terlalu percaya diri. Aku berdiri, lututku lemas tapi punggungku kupaksa tegak. Dan Bapak lupa siapa yang menjaga sistem keluarga ini tetap berjalan saat semua orang hanya sibuk menjaga nama. Rika menatapku tajam. Detik itu aku tahu, aku sudah melewati garis yang selama ini kujaga. Aku tidak bisa kembali menjadi menantu yang menunduk, berdiri di pojok rapat, tersenyum saat disuruh membersihkan lantai galeri di depan tamu. Wira membuka pintu dan membiarkan suara luar menyerbu masuk. Kalau begitu, katanya, keluarlah sebagai perempuan yang memilih melawan keluarganya sendiri. Saat aku melangkah keluar, semua mata menoleh. Tante Ratna berdiri dekat instalasi batik kontemporer, dikelilingi beberapa perempuan komunitas seni. Ia menutup mulutnya dengan selendang, tapi ucapannya cukup jelas. Kasihan anaknya. Kalau ibunya seperti itu, siapa yang tahu nanti darahnya ikut panas. Aku berhenti. Kalimat tentang darah itu menusuk lebih dalam daripada gosip perselingkuhan, dalam keluarga Jawa yang terlalu bangga pada garis keturunan, menuduh seorang ibu merusak darah anaknya sama dengan mencabut akar kehormatannya. Aku ingin berteriak. Aku ingin memanggil nama Naila sampai semua orang mengingat, bahwa di balik drama keluarga ini ada anak kecil yang sedang dipakai sebagai sandera. Namun aku melihat Rika mengangkat ponsel, siap merekam. Maka aku hanya berjalan keluar melewati halaman galeri, melewati patung keramik antik yang kini sudah kembali berdiri di bawah sorotan lampu ruang pamer. Permukaannya mengilap, bentuknya anggun, seperti tidak pernah menyimpan rahasia. Tetapi aku tahu lubang kecil di bagian bawahnya, tahu micro SD yang kini menekan saku kebayaku, tahu sesuatu di dalam file itu mungkin lebih besar dari semua penghinaan malam ini. Di parkiran, udara malam kota Gede terasa lembab. Aku baru membuka pintu mobil ketika pesan suara masuk dari Lestari, wali kelas Naila. Suaranya gemetar. Mbak Selina, maaf saya menghubungi malam-malam. Tadi sore ada sopir keluarga menjemput Naila lebih awal. Katanya atas izin ayah dan kakeknya. Tapi Naila sempat bilang, Bu Lestari, kalau mama datang, jangan kasih tahu aku di mana. Saya merasa ada yang tidak benar. Tanganku langsung dingin. Anak 7 tahun tidak tiba-tiba berkata begitu kalau tidak ada yang menanamkan rasa takut. Aku menelepon rumah Wira. Tidak diangkat. Menelepon suamiku, Bagas, hanya masuk pesan suara. Selama beberapa bulan terakhir Bagas semakin sering diam di bawah bayang-bayang ayahnya, selalu berkata, kita jangan memperkeruh keadaan, Lin. Bapak tahu cara menjaga keluarga. Malam itu kalimat itu berubah makna. Menjaga keluarga berarti menjaga Wira, bukan aku. Bukan Naila. Aku mengemudi tanpa tujuan beberapa menit sebelum berhenti di tepi jalan dekat kafe seni kecil yang dulu sering menjadi tempat diskusi seniman muda. Di sana, di bawah lampu kuning, aku membuka laptop cadanganku. Aku tidak berani memakai jaringan rumah, tidak berani memakai akun kantor. Aku menggunakan modem lama yang pernah diberikan Joko untuk keadaan darurat, lalu memasukkan adaptor micro SD dari gantungan kunci yang selalu kubawa sejak bekerja di keamanan digital. Jantungku berdebar saat folder pertama terbuka. Bukan semua isi bisa dibaca. Banyak file terkunci, beberapa diberi nama acak, beberapa berupa hash dan arsip terenkripsi. Tapi ada satu folder yang membuat tenggorokanku kering. Rute Banyan. Banyan adalah nama salah satu koleksi pameran fiktif yang pernah diajukan Rika untuk promosi, tetapi pameran itu tidak pernah benar-benar berjalan. Aku membuka file gambar pertama. Bukan foto karya seni,
melainkan salinan dokumen pengalihan kepemilikan sementara atas 3 karya keramik bernilai tinggi dari galeri keluarga ke sebuah badan usaha bernama Praba Aksara Visual. Aku tidak mengenal nama itu. Namun alamat kantornya berada di ruko kecil dekat Ring Road, bukan di lokasi bisnis seni manapun. Tanggal dokumen itu sama dengan minggu ketika aku diminta meninjau sistem penjualan online galeri karena ada kesalahan sinkronisasi. Saat itu Danu berkata server sering menggandakan invoice. Aku sempat percaya, aku bahkan meminta maaf karena tidak segera menemukan penyebabnya. Sekarang aku memandangi dokumen itu dan merasa bodoh. Apakah selama ini aku benar-benar cerdas? Atau hanya orang yang terlalu lama percaya pada keluarga yang memang sengaja membuatku terlihat lemah? Pikiran itu membuat mataku panas. Aku menutup laptop sebentar, menekan dahi dengan kedua tangan. Ada suara kecil dalam diriku bertanya, bagaimana kalau Wira benar tentang satu hal? Bagaimana kalau aku terlalu emosional, terlalu marah, terlalu ingin membela diri sampai salah membaca data? Bagaimana kalau micro SD ini jebakan lain? Sengaja diletakkan agar aku membuka file ilegal dan bisa dituduh mencuri arsip keluarga? Aku hampir mencabut adaptor itu. Tetapi pesan dari Joko masuk lagi. Aku sudah cek snapshot cadangan. Akunmu dipakai mengubah jadwal meeting dengan konsultan kreatif 3 kali. Login berasal dari IP internal galeri saat kamu sedang di sekolah Naila. Ada yang sengaja membuat jejakmu. Aku membalas cepat, bisa buktikan? Ia menjawab, bisa, tapi butuh akses log lama. Danu menghapus sebagian, jangan pakai akun resmi. Aku menatap layar, lalu membuka folder lain di micro SD. Ada file video pendek, thumbnailnya menampilkan lorong belakang galeri, tempat kamera CCTV tua menghadap gudang keramik. Aku klik, gambar buram, tanpa suara, tanggalnya 2 bulan lalu. Di video itu, Danu masuk membawa kotak kayu. Rika menyusul. Mereka membuka kotak, mengeluarkan patung keramik antik yang sama, membaliknya, lalu Danu memasukkan sesuatu ke bagian bawah sebelum menutup lubang kecil dengan lapisan sewarna tanah liat. Aku membeku. Jadi micro SD itu bukan benda yang jatuh secara kebetulan. Ada seseorang yang menyembunyikannya di sana. Tapi siapa? Danu sendiri, Rika? Atau orang lain yang memaksa mereka? Sebelum aku bisa memutar ulang, layar laptop berkedip. Koneksi modem terputus. Ponselku berdering. Nomor Wira. Aku menatapnya beberapa detik, lalu mengangkat. Kamu sedang membuka sesuatu yang bukan hakmu, katanya tanpa salam. Darahku seolah berhenti. Saya tidak mengerti maksud Bapak. Ia tertawa pelan. Kamu selalu mengerti, Selina. Itu masalahmu. Perempuan yang terlalu banyak mengerti sulit diajari patuh. Di belakang suaranya, samar-samar aku mendengar tangis anak. Nafasku tercekat. Naila di mana? Di rumah. Aman. Lebih aman daripada bersama ibu yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Aku meremas ponsel. Izinkan saya bicara dengan anak saya. Besok, kalau kamu datang ke notaris dan menandatangani penyerahan hak akses serta kuasa pengelolaan saham sementara. Jangan bawa pengacara. Jangan bawa Arif. Jangan bawa siapapun dari masa lalumu di startup. Ia menyebut nama Arif. Itu berarti ia tahu aku mungkin menghubungi mantan supervisorku. Ia tahu terlalu banyak. Bapak tidak bisa menahan Naila dari saya, kataku, meski suaraku tidak setegas yang kuinginkan. Aku tidak menahan, aku melindungi cucuku dari skandal ibunya. Lalu panggilan terputus. Aku duduk lama di mobil tanpa bergerak. Di luar, 2 orang seniman muda tertawa di depan kafe, tidak tahu bahwa dalam mobil beberapa meter dari mereka, seorang ibu sedang merasa seluruh hidupnya dicabut pelan-pelan. Pagi berikutnya, kehancuran itu menyebar lebih cepat daripada yang kubayangkan. Sebelum pukul 8, grup pesan orang tua sekolah Naila sudah penuh kalimat samar. Semoga masalah keluarga tidak mengganggu anak-anak. Kasihan Naila, semalam katanya menangis. Kita jangan menghakimi, tapi sekolah harus waspada. Tidak ada yang menyebut namaku langsung, tetapi semua orang tahu. Tante Ratna menulis satu kalimat yang terasa seperti racun halus. Dalam keluarga besar, kadang kita harus menyelamatkan anak dari keputusan ibunya sendiri. Aku berdiri di depan gerbang sekolah, membawa kotak bekal Naila yang ia tinggalkan kemarin, sementara beberapa ibu komite menatapku seolah aku membawa penyakit. Lestari keluar dari kantor guru dan mendekat hati-hati. Mbak,
Naila tidak masuk hari ini, pihak keluarga mengirim surat izin. Pihak keluarga siapa? Tanyaku. Lestari menunduk, ditandatangani Pak Bagas. Nama suamiku membuat dadaku sesak. Aku menelepon Bagas lagi. Kali ini ia menjawab setelah dering kelima. Suaranya lelah. Lin, jangan datang ke sekolah. Situasi jadi tidak enak. Anak kita di mana? Di rumah Bapak, sementara lebih baik begitu. Lebih baik untuk siapa? Ia diam. Aku mendengar napasnya, mendengar kelemahannya, dan untuk pertama kali aku merasa mungkin yang paling menyakitkan bukan kebencian Wira, melainkan kepengecutan Bagas. Kamu percaya aku berselingkuh? Tanyaku. Aku tidak tahu harus percaya apa. Foto itu jelas. Jadwal meetingmu juga aneh. Ada transfer yang memakai otorisasimu. Aku tertawa pendek, bukan karena lucu, tapi karena tubuhku tidak tahu cara lain menahan pecah. Kamu hidup denganku bertahun-tahun, dan hanya butuh satu malam untuk tidak tahu harus percaya apa? Lin, Bapak hanya ingin semuanya selesai tanpa polisi, tanpa pengadilan, tanpa mempermalukan Naila. Naila sudah dipermalukan. Suaraku bergetar. Dan kamu membantu. Aku menutup telepon sebelum ia menjawab. Lestari berdiri di dekatku, wajahnya pucat. Ia tidak bertanya macam-macam. Ia hanya berkata pelan, kemarin sebelum dijemput, Naila menggambar sesuatu. Saya simpan karena terasa aneh. Ia menyerahkan selembar kertas dari map kelas. Gambar anak-anak, rumah besar, seorang perempuan berdiri di luar pagar, seorang kakek memegang tangan anak kecil. Di samping perempuan itu, Naila menulis dengan huruf miring, "Mama jangan marah, nanti keramik pecah." Aku menatap kalimat itu lama sekali, keramik. Bahkan anakku sudah mendengar kata itu dalam rumah Wira. Mungkin mereka membicarakan patung itu di dekatnya. Mungkin Naila melihat sesuatu, mungkin ia diancam dengan cerita bahwa kemarahan ibunya akan memecahkan kehormatan keluarga, seperti benda seni yang rapuh. Aku melipat gambar itu dan memasukkannya ke tas. Bu Lestari, saya butuh bantuan. Bukan untuk melawan sekolah, hanya untuk memastikan catatan penjemputan Naila kemarin tidak hilang. Ia ragu, aku melihat ketakutan di matanya. Keluarga Wira adalah donatur kegiatan seni sekolah. Namanya ada di plakat aula kecil dekat ruang guru. Saya tidak ingin ibu kena masalah, kataku. Cukup simpan salinan internal. Jam penjemputan, nama sopir, siapa yang memberi izin. Lestari menggigit bibir. Saya akan coba, tapi Mbak harus hati-hati. Tadi pagi ada orang dari galeri menanyakan apakah ibu pernah bicara buruk tentang keluarga di depan guru, Rika, atau Tante Ratna. Mereka bukan hanya menyerang rumah, mereka menyerang lingkungan sosialku satu persatu. Dari sekolah, aku pergi ke kantor startup keluarga. Gedungnya modern, kontras dengan rumah kota gede yang penuh ukiran kayu tua. Dulu aku bangga masuk ke sana. Aku membantu membangun protokol keamanan saat startup itu mulai menghubungkan kolektor seni dengan katalog digital dan sistem verifikasi kepemilikan. Aku bekerja sampai malam, melewatkan pentas kecil Naila 2 kali karena server galeri bermasalah. Wira saat itu menepuk bahuku dan berkata, "Kamu bukan sekadar menantu, kamu bagian dari masa depan keluarga." Kalimat itu dulu membuatku merasa diterima. Sekarang, saat aku berdiri di depan resepsionis dan kartu aksesku ditolak, kalimat itu terasa seperti ejekan yang disimpan bertahun-tahun. Satpam menatapku tidak enak. "Maaf, Bu Selina. Instruksi dari atas, akses ibu dinonaktifkan sementara." "Dari siapa?" Pak Danu menyampaikan, atas persetujuan Pak Wira. Aku mengangguk, lalu duduk di lobi seolah tidak terganggu. Padahal di dalam, pikiranku menghitung. Jika Danu memutus aksesku setelah surat belum kutandatangani, berarti mereka sudah berani melanggar prosedur. Aku membuka ponsel lama, bukan ponsel utama, dan mengirim pesan kepada Joko. "Aku di lobi, bisa turun?" 10 menit kemudian Joko muncul membawa map dokumen. Ia tidak menyapaku terlalu ramah, hanya duduk di kursi sebelah seperti rekan kerja biasa. "Jangan menoleh ke kamera," bisiknya. Danu memantau lobi. Aku menatap lurus ke depan. "Apa yang kamu temukan?" Ia membuka map dan menyelipkan selembar kertas di bawah brosur perusahaan. "Ada 3 hal. Pertama, akunmu memang dipakai untuk mengubah jadwal pameran fiktif. Kedua,
Ada skrip otomatis yang membuat email dari konsultan kreatif seolah-olah masuk ke kalender pribadimu. Ketiga, sebagian transfer aset digital galeri diarahkan ke entitas luar bernama Praba Aksara Visual. Nama itu sama dengan file micro SD. Tulang belakangku terasa dingin. Pemiliknya? Joko menarik napas. Belum pasti. Direktur tercatat orang biasa, nama pinjaman kemungkinan. Tapi domain email administrasinya pernah login dari jaringan rumah kota GD. Aku memejamkan mata sebentar. Bukti mulai tersambung, tapi belum cukup. Semua masih bisa diputarbalikkan. Mereka bisa berkata aku membuat dokumen palsu. Mereka bisa berkata Joko membantuku karena kami punya hubungan tidak pantas, menambah bahan tuduhan perselingkuhan. Aku butuh log asli sebelum Danu hapus, kataku. Itu masalahnya, jawab Joko. Backup lama ada di arsip dingin, tapi otorisasinya sudah dipindah. Kalau aku ambil sembarangan, mereka akan tahu. Siapa yang masih punya hak baca? Ia menatap brosur di tangannya. Arif. Nama itu seperti pintu kecil yang terbuka. Arif adalah mantan supervisorku sebelum ia keluar karena tidak cocok dengan cara Wira mencampuri keputusan teknis. Dulu Wira berkata Arif terlalu kaku, tidak memahami budaya keluarga. Aku percaya Wira. Aku menjaga jarak dari Arif karena tidak ingin dianggap menentang keluarga. Sekarang aku sadar, mungkin orang yang disebut kaku itu hanya orang yang menolak ikut membengkokkan sistem. Aku akan hubungi dia, kataku. Joko menggeleng hampir tak terlihat. Jangan dari nomor utama. Dan satu lagi, Lin. Semalam setelah kamu pergi, Rika meminta tim publikasi menyiapkan narasi internal. Judulnya bukan soal perselingkuhan. Aku menunggu. Penyalahgunaan akses oleh mantan analis untuk mengalihkan dana penjualan, kepalaku terasa ringan. Jadi mereka tidak hanya ingin menghancurkan kehormatanku sebagai istri. Mereka ingin menjadikanku pelaku kriminal. Sebelum aku sempat menjawab, lift terbuka. Danu keluar bersama dua staf. Ia melihatku, lalu tersenyum tipis. Bu Selina, sebaiknya tidak duduk di area kantor kalau akses sudah dibekukan. Nanti orang salah paham. Suaranya cukup keras untuk didengar resepsionis. Joko langsung berdiri, pura-pura menata map. Aku ikut berdiri. Danu, kapan akun saya dinonaktifkan? Tanyaku. Ia berkedip, tak menyangka aku bertanya langsung. Sesuai instruksi manajemen. Jam berapa? Saya tidak hafal. Aneh. Untuk tindakan sebesar itu biasanya ada tiket sistem. Senyum Danu menegang. Mungkin ibu lupa? Sejak semalam ibu bukan dalam posisi menuntut proses.